Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sining tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kitab Karma tidak dapat menyimpulkan rahasianya sendiri. Saat ini, bahkan cermin tiga kehidupan, juga tidak dapat berfungsi. Ini membuatnya semakin sadar bahwa rahasia di tubuhnya pasti bukan masalah sepele. Mungkin, seperti yang dikatakan buku Karma di awal, ketika saya meningkatkan Taoisme saya dan benar-benar membangkitkan kekuatan sumber dalam bakat saya, semuanya akan terungkap. Ketika Sining memikirkan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan satu hal lagi. Antara dirinya dan Sui, kemungkinan besar ada sebab dan akibat yang tidak diketahui. Ke depan, jawabannya mungkin akan terungkap. Pria bersenjata wanita itu terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, apa yang ingin kamu jelajahi di sini? Sepasang mata ungu pria bersenjata wanita itu tiba-tiba tampak agak aneh, dan berkata hal-hal yang berkaitan dengan era Lingwu, bahkan para dewa tidak dapat melihat, kamu di sini, ditakdirkan untuk lari dengan sia-sia. Setelah memikirkannya, dia berkata, namun, ada banyak peluang di sini, yang dapat membantumu menjadi dewa. Berbicara, dia mengeluarkan peta rahasia dan menyerahkannya kepada Sining di udara. Peta rahasia ini mencatat tempat peluang, selama kamu berhati-hati, kamu bisa mendapatkan sesuatu, benar seharusnya menjadi sedikit pikiran saya. Namun, saya tetap menyarankan agar Anda bergegas dan pergi dari sini sesegera mungkin. Dalam periode waktu berikutnya, akan ada banyak perubahan tak terduga di tanah terlantar. Suara itu masih bergema, dan pria bersenjata itu telah pergi. Hanya Sining dan Luo Tian yang tersisa berdiri di sana, keduanya dalam keadaan kesurupan. Aning, senior ini jelas sangat menghargaimu. Luo Tian menghela nafas. Sining tahu betul bahwa perubahan sikap para pria bersenjata wanita kemungkinan besar terkait dengan rahasianya sendiri. Bahkan, dia curiga bahwa pria bersenjata wanita itu telah menyimpulkan sesuatu. Oleh karena itu, tunjukkan kebaikanmu pada dirimu sendiri. Ayo, cari tempat untuk sembuh dulu. Sining tidak banyak bicara dan mulai bertindak. Luo Tiandu juga tidak bertanya dengan sangat menarik. Sining, bagaimana bisa seseorang seperti dia muncul di klan Si kuno? Mungkinkah leluhurnya ada hubungannya dengan penguasa yang berada di atas sungai panjang takdir? Di pegunungan berkabut, pria bersenjata wanita itu merenung. Untuk waktu yang lama, dia bergumam, tentu saja, selama siapapun yang terkait dengan nama keluarga Su tidak normal. Saat aku menemukan kesempatan, aku harus bertarung dengan Su yang bermarga itu lagi. Sayang sekali. Luzu Putih. Keruntuhan Akademi Malam Abadi. Sebuah pesta meriah sedang berlangsung. Su Yi duduk di kursi tengah. Lainnya termasuk Qing Wei, Liu Yunxianwang, Kun Wuxian, dan banyak lainnya. Ada juga ribuan orang termasuk Jian Lunatic dan Li Sehu yang kembali dengan Su Yi. Di antara mereka, ada banyak wajah familiar seperti Bo Yuxian. Orang-orang ini, baik leluhur mereka adalah bawahan Wang Ye, atau klan yang mereka layani untuk Wang Ye, mereka semua ditangkap oleh Sekte Taiking dan raksasa abadi lainnya sebelumnya dan menjadi sandera. Sekarang, mereka semua mengikuti Su Yi ke reruntuhan Akademi Yongye untuk membahas hal-hal penting. Alasannya sangat sederhana, Su Yi pernah menyatakan bahwa dia akan membutuhkan bantuan untuk membangun kembali Akademi Yongye dalam 3 bulan. Pada jamuan makan, orang-orang mengobrol dan tertawa. Dari waktu ke waktu, seseorang akan maju untuk bersulang untuk Su Yi. Su Yi diterima. Suasananya sangat hidup, tetapi Su Yi sangat menyadari bahwa apakah itu Qing Wei, atau Fang Yurong dan Fang Han, saudara dan saudari dari keluarga Biaoling, ketika mereka memperlakukannya, mereka semua berubah. Terpesona. Tidak seperti dulu, Anda bisa mengobrol dan tertawa sesuka hati. Ini normal. Bukan karena dia berubah, tetapi dengan peningkatan Taoisme dan kekuatannya, sulit bagi teman-teman lama ini untuk menyusulnya. Diduga, ini adalah efek dari identitas dan status. Meskipun Su Yi tidak peduli tentang ini, dia tidak bisa mengubah apapun. Ketinggiannya mungkin terlalu dingin. Oleh karena itu, menjadi semakin berharga dan langka memiliki orang kepercayaan dan teman di jalan.
Setelah perjamuan, Sui memasuki ruang musim semi dan musim gugur dan berencana untuk mundur sebentar. Lakukan kultivasi Anda dan cium jalan. Adapun pembangunan kembali Akademi Yongye, dia telah menyerahkannya kepada Raja Abadi Liu Yun, Qing Wei dan yang lainnya untuk bersiap. Ruang musim semi dan musim gugur. 1 tahun di sini, 1 hari di luar. Setiap kali datang, kamu hanya bisa mundur maksimal 1, yang setara dengan 2 bulan di dunia luar. Ledakan. Di satu sisi, Sui duduk bersila, menyaring harta paling berharga di antara piala. Dalam pertempuran Pantao Hui, dia membantai semua musuh besar, menghancurkan gunung suci Lingqiao, dan meninggalkan semua rampasan di medan perang. Sui. Sampai saat ini, Sui masih sempat menghitung rampasan. Banyak dan luar biasa. Apapun yang menyebar ke alam abadi akan menyebabkan ribuan orang berjuang untuk itu. Ada juga 5 karakter anak dewa. Sebelumnya, Sui telah menyerahkan semua harta di bawah peringkat Taihe kepada Qing Wei dan Raja Abadi Liu Yun sebagai properti untuk membangun kembali Akademi Yongye. Namun, Sui masih memiliki banyak harta di tangannya. Bahan-bahan suci menumpuk di pegunungan, ribuan eliksir, dan berbagai harta peri lainnya mempesona. Hanya ada 26 keping harta peri peringkat Taixuan. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Sui adalah rampasan yang ditinggalkan oleh 5 dewa. Yang paling menarik perhatian Sui adalah obat ajaib yang dibawa oleh para dewa ini. Semua ramuan ini adalah harta tak tertandingi yang dapat ditemukan di kelas Taixuan. Beberapa ramuan sangat langka sehingga telah lama menghilang di negeri dongeng. Anda tidak perlu memikirkan Sui untuk mengetahui bahwa obat mujarab ini disiapkan oleh tokoh-tokoh setingkat dewa anak untuk menjadi dewa dan membuktikan Tao, dan mereka biasanya enggan menggunakannya. Dan sekarang, semuanya lebih murah untuk Sui. Rumput unikon 5 warna, empulur mika hitam, 9 bunga roh merah yang indah ramuan tak tertandingi ini, tetapi semuanya menghilang jauh sebelum zaman keabadian. Setelah meminum obat-obatan hebat itu, Sui hanya bisa menghela nafas. Dewa-dewa ini memang kaya. Setiap orang memiliki ramuan hebat untuk menjadi dewa, dan beberapa di antaranya belum pernah terlihat sebelum kematian Wang Ye. Dengan ramuan ini, dalam periode waktu berikutnya, tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Sui sangat puas. Dia bahkan mulai berpikir bahwa jika dia bisa berburu lebih banyak putra Tuhan, panen akan ditakdirkan untuk menjadi lebih besar. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa harta zaman yang dibawa oleh putra-putra Tuhan tidak dapat diserahkan. Setelah waktu yang lama, Sui mengemasi barang rampasannya, meninggalkan pikiran yang mengganggu, dan mulai bermeditasi. Beberapa bulan lalu, dia menjadi Raja Peri. Belum lama ini di Gunung Lingsu, dia mengajarkan tingkat Taiwu. Kecepatan menembus batas sangat mencengangkan. Tapi itu bukan tanpa kekurangannya, yaitu kurangnya curah hujan dan tempar. Bahkan jika saya mendapat pencerahan di depan monumen Chaos Deriving Dao di Gunung Lingsu berkali-kali, saya tidak dapat benar-benar memoles dan mengkonsolidasikan fondasi Dao. Dan sekarang, yang harus dilakukan Sui adalah menyelesaikannya. 10 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Sudah 10 tahun di ruang musim semi dan musim gugur. The Heaven Patching Furnace telah menyempurnakan semua eliksir dan materi ilahi yang dapat disempurnakan. The Heaven Repairing Furnace sendiri juga sangat diuntungkan. Pangkat dan kekuatan telah ditembus berulang kali. Sekarang, hanya pangkat yang bersangkutan, yang mungkin berada di peringkat Taihe. Dalam hal kekuatan, itu tidak lagi kalah dengan harta karun abadi Tongtian Ordo Taixuan. Selain itu, spiritualitasnya telah sepenuhnya dipulihkan, dan fondasinya telah ditingkatkan lebih lanjut, menjadikannya sangat psikis. Ketika Sui masih berkonsentrasi pada kultivasinya, dia sudah mengambil inisiatif untuk menggunakan semua jenis bahan ilahi yang langka untuk membantu lebih menyempurnakan peringkat pedang di dunia. Tidak ada jiazi di pegunungan, dan tahun yang dingin tidak mengenal tahun. Di ruang musim semi dan musim gugur, Anda bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. 20 tahun mundur. Sui, yang duduk diam seperti patung tanah liat, akhirnya perlahan membuka matanya. Pada titik ini, fondasi daunnya telah sepenuhnya dikonsolidasikan,
dan dia telah ditempa dan disublimasikan hingga batas yang dapat dicapai oleh kondisinya saat ini. Jiwa, tubuh, dan bahkan keadaan pikiran telah dipertajam dan dipertajam lebih lanjut. Puan, ini adalah obat mujarab yang disempurnakan. Tungku perbaikan surga datang dan mengambil inisiatif untuk meminta pujian. Pangkat pedang di dunia juga telah ditingkatkan lebih jauh, dan itu harus sebanding dengan harta karun peringkat Taixuan. Su Yi mengambil ramuan itu dan mengangguk, jangan malas, lanjutkan. Oke, Tungku penambal surga setuju dengan sangat rapi. Sikap Doglek. Selanjutnya, saatnya mempersiapkan pesanan Dao Taihe. Su Yi diam-diam berkata. Dia bangkit, mengeluarkan kendi, dan berbaring di kursi rotan. Tahun-tahun ini, kursi rotan ini, yang telah berada di sisinya sejak berlatih dalam kehidupan ini, telah tenggelam dalam kekuatan Dao di sekelilingnya sepanjang tahun, dan itu menjadi sangat misterius, yang kelihatannya biasa saja, tapi sudah mengandung pantun ajaib. Ini normal. Tidak peduli seberapa biasa hal-hal itu, mereka akan menjadi luar biasa ketika mereka ditemani oleh kekuatan tiada taraf sepanjang tahun. Belum lagi, Su Yi sangat menyayangi kursi rotan ini, dan sesekali memperbaiki kursi rotan dengan beberapa dewa, agar dirinya lebih nyaman berbaring di atasnya. Kursi rotan ini bukan lagi barang biasa, bahkan dalam arti tertentu bisa disebut sebagai harta Tao. Jika Anda membiarkan beberapa karakter abadi mendapatkannya, Anda bahkan dapat memahami banyak misteri jalan dari kursi rotan. Su Lao Liu, bagaimana saya bisa membuat Jian Laosan mengenali tuannya? Su Yi mengeluarkan buku karma dan pedang, dan berbicara dengan lembut. Di Gunung Lingsu, setelah berbicara dengan kekuatan Taoisme generasi kelima Li Fuyu, Su Yi menemukan bahwa dia bisa menggunakan pedangnya. Karena itu, dalam pertempuran untuk membersihkan Kayun Sang dan masyarakat Pantao, si Cici Jian telah berulang kali mencapai pencapaian luar biasa dan mengerahkan kekuatan luar biasa. Yang membuat Su Yi bingung adalah Jin Cici Jian masih tidak mau mengakui dia sebagai tuannya. Ada cara untuk bersenang-senang, tetapi tidak pernah setuju untuk pergi bersamamu. Bagaimana cara membuat master pedang ketiga mengenali masternya? Mendengar kata-kata Su Yi, buku sebab dan akibat pertama-tama dengan hati-hati membuka jarak dari peti mati pedang 6 inci, dan kemudian sebaris kata dengan cepat muncul di halaman. Dua cara, satu adalah mengalahkannya sampai titik lemah. Yang kedua adalah menemukan pendekar pedang kedua, dan bertarung dengan pendekar pedang ketiga. Su Yi terkejut. Cara pertama sama sekali tidak masalah. Sebagai harta karun rahasia kekacauan bawaan, pedang Jiachi sangat kejam sehingga dapat menekan harta karun ilahi era di tangan para dewa itu, dan bahkan dia perlu mengandalkan bantuan pedang Jiachi untuk benar-benar membunuh dewa seperti Fu Tianyi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa benar-benar meyakinkan pedang itu? Mungkinkah pisau kedua yang Anda bicarakan adalah saber benci surgawi, peringkat kedua dalam 9 rahasia kekacauan? Su Yi bertanya. Tepat. Buku sebab dan akibat menjelaskan, pedang kedua terlalu ganas, dan kekuatan membunuh adalah salah satu yang terbaik di 9 rahasia kekacauan. Pedang ini dibenci oleh surga dan para dewa. Ini adalah kebencian nyata para dewa. Pada awalnya, kami harta karun yang kacau tidak kurang diganggu olehnya. Pendekar pedang ketiga adalah yang paling tidak enak dipandang, adalah pendekar pedang kedua. Sejak tempat kedua orang ini dilahirkan, telah terjadi banyak pertempuran sengit. Musuh mati. Su Yi tidak bisa tidak terkejut, dan juga sangat tertarik, berkata, siapa yang lebih kuat? Kitab Karma, pendekar pedang kedua menang lebih banyak kali, tetapi dia lebih terluka, sementara pendekar pedang ketiga menang lebih sedikit, tetapi lukanya lebih ringan. Menurut pendapat saya, keduanya setengah kati dan 8 tael, dan itu dibagi rata. Tapi pendekar pedang kedua tidak berpikir begitu. Dia pikir itu peringkat kedua, dan dia ingin mengalahkan yang ketiga. Jian Laosan juga tidak berpikir begitu. Dia pikir Dao Lao Er tidak lebih dari harta karun rahasia kedua yang lahir. Dalam hal kekuatan tempur, Jian Laosan jelas di atas Dao Lao Er. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Sepasang harta karun kekacauan, begitu kompetitif namun begitu kuat, benar-benar tidak terduga.
Menurutmu, siapa yang paling kuat di antara 9 rahasia Chaos? Su Yi bertanya. Kitab sebab akibat tentu saja ini aku. Su Yi. Peti mati pedang 6 inci itu sepertinya tidak tahan lagi, dan bergoyang dalam kehampaan, siap untuk bergerak. Buku karma bergetar, dan dengan cepat mengubah kata-katanya sebenarnya, 9 rahasia kekacauan kita semua memiliki sihirnya sendiri, dan masing-masing pandai menang. Dalam hal kecepatan, langit yang menutupi perahu adalah yang paling penting, dan dalam hal pertahanan, peta 2 meter adalah yang paling penting, karena mereka berbeda, mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Su Yi bertanya bagaimana dengan pena asal. Apa misteri harta ini? Pena asli. Harta karun kekacauan No. 1 dalam 9 rahasia kekacauan. Ini juga merupakan harta paling misterius. Di masa lalu, Su Yi bertanya tentang buku sebab akibat dan pena asal. Ia telah menghilang dari dunia ini, dan hampir tidak ada rumor tentangnya. Pena asal ini sangat misterius sehingga seperti misteri yang tidak diketahui, dan tidak ada rumor yang tersisa. Tidak jelas. Tidak mengherankan, buku sebab akibat tidak tahu, saya belum pernah melihat bos pena sejak saya lahir. Su Yi menggosok alisnya dan berhenti bertanya tentang masalah ini, kalau begitu, apakah kamu tahu cara menemukan pisau kedua? Tiba-tiba, peti mati pedang 6 inci naik ke udara, seperti pena, dan menulis kalimat di buku karma ketika Anda menginjak langkah Taixuan, saya akan membawa Anda untuk menemukannya. Su Yi disegarkan. Tentu saja. Pedang bisa dipancing begitu dekat. Su Yi langsung mengabaikan rasa sakit dari buku sebab dan akibat, dan berkata dengan penuh minat, mengapa menunggu sampai tingkat Taixuan? Menurut pedang lagi dalam buku sebab dan akibat kamu terlalu lemah sekarang. Buku sebab dan akibat begitu menyakitkan sehingga halaman-halamannya terpelintir dan berkerut, dan dia mengutuk. Tapi dia tidak berani benar-benar memalingkan wajahnya dengan Jian Laosan, itu akan mati lemas. Terlalu lemah Su Yi juga terdiam. Siapa yang berani membayangkan bahwa dia dihina oleh pedang? Waktu berlalu, ruang musim semi dan musim gugur telah berlalu 50 tahun. Selama bertahun-tahun, perilaku Su Yi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Jiwa dan tubuh Tao telah ditempa sampai pada titik kesempurnaan. Kontrol kekuatan Dao juga telah diintegrasikan ke dalam satu tungku, mencapai puncak. Selain itu, setelah melebur sekumpulan harta karun abadi Tongtian tingkat Taixuan, peringkat pedang di dunia telah mencapai level tempering level Taixuan. Bahkan, tungku penambal surga, yang bertanggung jawab untuk menempa pedang dunia manusia juga memperoleh manfaat besar dalam prosesnya. Jauh sebelum pedang dunia manusia, pedang itu dipromosikan ke tingkat Taixuan. Harga yang harus dibayar adalah rampasan yang diperoleh di Peach Fair telah dikonsumsi. Tapi itu semua sepadan. Alasannya sangat sederhana, kultivasi Taijing tingkat ketiga terlalu sulit. Bahkan jika Anda tidak memiliki kesempatan dan sumber daya untuk berlatih, tidak ada gunanya mundur untuk waktu yang lama. Ini juga alasan mengapa di dunia peri, meskipun ada banyak orang di alam abadi, hanya ada beberapa orang di alam Taijing. Ini Su Yi. Transformasi pedang di dunia dan tungku untuk memperbaiki langit, mengapa tidak? Jika bukan karena peleburan harta karun peri Taijing yang tiada taranya, tidak mungkin kedua harta ini ditingkatkan hanya dalam 50 tahun. Hanya satu langkah lagi, Anda akan dapat mengesahkan pesanan Taihe. Su Yi diam-diam membuka matanya, aku hanya tidak tahu kapan peluang terobosan ini akan muncul. Daripada menunggu, lebih baik mengambil inisiatif untuk mencarinya. Berpikir, dia sudah dewasa. Meskipun masih mungkin untuk mundur selama 10 tahun lagi di ruang musim semi dan musim gugur, itu tidak lagi diperlukan. Buang-buang waktu. Pada hari itu, Su Yi meninggalkan ruang musim semi dan musim gugur. Ruang musim semi dan musim gugur telah berlangsung selama 50 tahun, dan dunia luar baru saja berlalu selama 50 hari. Hanya dalam 50 hari, reruntuhan Akademi Yongye telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di masa lalu, tempat ini adalah pemandangan yang sunyi, penuh dengan reruntuhan yang runtuh, yang dianggap sebagai area terlarang oleh para pembudidaya Bailuzu. Tapi sekarang, tempat ini punya tampilan baru.
Di antara pegunungan, ada banyak paviliun, semua jenis bangunan berdiri berjajar, bunga dan tumbuhan eksotis ditanam di mana-mana, dan kebun obat tersebar. Dalam kehampaan, ada juga bangau dan awan. Sederetan formasi terlarang dibangun ke arah yang berbeda, menarik energi spiritual di Zhoushu, sehingga seluruh reruntuhan Akademi Yongye diselimuti suasana suci. Belum lagi, jika mereka yang melayani Suyi hari ini, banyak dari mereka ada di alam Raja Abadi. Di alam abadi hari ini, mereka mungkin tidak sebanding dengan yang ada di alam abadi, tetapi mereka juga yang teratas tokoh di Immortal Dao. Sekarang, dengan upaya bersama dari teman-teman lama seperti Liu Yun Immortal King, King Wei, Kunwu Immortal, Akademi Yongye baru telah muncul. Bagus sekali. Ditemani oleh King Wei, Suyi berjalan mengelilingi Akademi Yongye. King Wei tersenyum hati-hati, dan berkata, generasi muda percaya bahwa di bawah kepemimpinan Kaisar di masa depan, Akademi Yongye ditakdirkan untuk menjadi lebih baik, dan akan dapat mereproduksi masa lalu kemuliaan di masa depan, tidak, bahkan lebih dari sebelumnya. Berbicara, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya yang menawan. Suyi tersenyum dan berkata, aku akan meninggalkan negeri dongeng cepat atau lambat. Apakah Akademi Everneath dapat bangkit atau tidak tergantung pada upaya semua orang. Pergi. King Wei terkejut. Sebelum dia bisa pulih, Suyi melangkah maju, namun, ini untuk masa depan. Sebelum pergi, aku akan mengatur semuanya. King Wei dengan cepat menyusul. Sepasang kaki giok yang montok dan ramping berayun di rok, membuat sketsa lekuk tubuh yang menakjubkan. Keindahan kecantikan itu tipis dan tidak mencolok. Pakaian-pakaian membuatnya semakin kontemplatif. Tuan Kaisar, selama retret Anda, berbagai kekuatan abadi datang untuk memberi selamat kepada Anda satu demi satu, dan mereka semua mengirim hadiah yang murah hati. Bibir merah King Wei terbuka sedikit, memperkenalkan Suyi tentang masa lalu. Sejak berakhirnya Peach Fair, dunia negeri dongeng benar-benar dibuat sensasi. Sekelompok raksasa abadi yang dipimpin oleh Ether Puritanisme dan Sekte Tai berguncang, semuanya panik, dan mereka semua menahan kesombongan mereka, dan semua kekuatan di bawah komando mereka menyusut. Jelas ketakutan. Era baru telah dimulai. Di masa lalu, yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah Akademi Malam Abadi di Bailuzu. Kelantang kuno, buzusan tiga tanah murni Tianshu, Tianshuan, Tianheng dan banyak tradisi Tao kuno lainnya, semuanya mengirim utusan dengan hadiah murah hati untuk mendukung rekonstruksi Akademi Yongye. Bahkan beberapa kekuatan abadi yang tidak dapat dikalahkan oleh 8 kutub, juga datang berinisiatif untuk bergabung atas nama berkontribusi pada Akademi Yongye. Untuk sementara waktu, Akademi Yongye memiliki suasana agung, Wan Zong datang ke istana, ziarah dunia. Sampai sekarang, banyak kekuatan abadi datang untuk memberi penghormatan kepada gunung setiap hari, dan sosok abadi dari seluruh dunia datang untuk memberi penghormatan. Ada juga beberapa anak muda yang ingin memasuki Akademi Yongye untuk berkultivasi terlebih dahulu. Meskipun masih ada lebih dari sebulan sebelum Suyi mengumumkan rekonstruksi Akademi Yongye, sudah ada puluhan ribu orang kuat di luar gerbang gunung. Beberapa dari mereka adalah untuk melihat hari ketika Akademi Yongye didirikan. Beberapa adalah angkatan pertama yang bergabung dengan Akademi Everneath. Singkatnya, di negeri dongeng sekarang, Akademi Everneath telah menjadi pusat perhatian, mempengaruhi hati sanubari semua praktisi abadi. Setelah mengetahui hal ini, Suyi menertawakannya. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang untuk ditonton. Alasan mengapa Akademi Yongye hari ini menerima perlakuan dan perhatian seperti itu sepenuhnya karena dirinya sendiri. Suyi berharap di masa depan, Akademi Yongye benar-benar memiliki fondasi dan kekuatan yang akan menarik perhatian dunia. Apa yang terjadi dengan karakter anak dewa di masa lalu? Suyi tiba-tiba bertanya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.